Permasalahannya di bagian CVT ini ribut sekali ya teman-teman, sangat berisik. Kedengerannya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan BIT FI ya. Di sini permasalahannya di bagian CVT ini ribut sekali ya teman-teman. Jadi sangat berisik di bagian CVT. Jadi sekarang kita akan membongkar di bagian sini ya, di bagian CVT. Apakah ada roller yang rusak atau rumahan roller ya begitu. Jadi sekarang kita tes suaranya seperti apa ya teman-teman. Oke, saya mic-nya ya teman-teman biar mendengar ya. Kedengerannya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman, suaranya itu seperti suara roller ya, atau rumahan roller yang sudah aus ya teman-teman. Sekarang kita bongkar ya di bagian CVT-nya. Oke teman-teman, setelah kita bongkar ya bagian bak CVT ini, ternyata memang sangat kotor ya, kelihatan seperti ini. Sangat kotor dan kita dengarkan suaranya ya. Karena setelah kita bongkar ternyata ini suaranya tadi saya tes lebih ribut ya teman-teman. Coba kita tes ya. Jadi suara ributnya itu lebih jelas ya teman-teman ya. Kedengeran ya teman-teman. Kedengeran ya. Jadi teman-teman, di saat ada beban ya motor ini memang suaranya sangat ribut. Artinya tadi pas saya tes berboncengan itu lebih parah lagi suaranya. Sekarang kita periksa di bagian puli primer dan puli sekundernya ya. Tapi saya sih lebih curiga di bagian puli primer ya teman-teman. Apakah slidernya sudah rusak atau rollernya atau rumahan rollernya ya. Sekarang kita lihat teman-teman ya. Jadi kerusakan yang seperti ini sebenarnya teman-teman adalah karena memang jarang diservis ya. Jarang diservis, jadi kerusakan yang sedikit itu terus bertambah dan sehingga parah seperti ini ya teman-teman. Bahkan kalau yang lebih parah itu bisa-bisa pibelnya putus ya teman-teman. Itu yang bahayanya saat kita berpergian atau perjalanan jauh terus nggak ada bengkel, itu yang jadi masalah. Oke teman-teman, sekarang kita bongkar bagian puli primer dan sekundernya ya. Di sini kita pakai kunci shock 22 ya teman-teman. Untuk primer, untuk mur primernya ya. Lalu di bagian sekundernya kita pakai kunci shock 19 ya. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai impact ya, bisa menggunakan tahanan untuk menahan puli ini ya, dan seperti ini juga ada tahanannya ya. Kebetulan kami juga punya, cuman untuk lebih cepatnya kita gunakan impact ya. Bisa kita lihat teman-teman, ternyata di bagian loncengnya atau mangkuk kampasnya ini ya sangat udah iris ya, aus gitu, dan sangat kotor ya teman-teman.
Dan di bagian puli sekunder ini ya teman-teman, kampasnya sudah habis sekali ya, udah hampir mengenai bagian besinya ya, atau aluminiumnya ini ya. Jadi sekarang kita bongkar ya, bongkar total teman-teman. Dan di sini ya, oke, saya zoom kameranya teman-teman biar lebih jelas. Oke teman-teman, kita perhatikan di bagian puli primernya ya, yang puli geraknya ini. Bagi teman-teman pemula ya, ini namanya puli gerak ya teman-teman. Jadi di sini ternyata dia terlalu kocak ya teman-teman, lihat ya, terlalu oblak. Jadi ini penyebab dari suara yang tadi itu teman-teman, yang ribut itu ya. Nih. Jadi ini kemungkinan tadi itu, karena yang saya bilang tadi itu tidak pernah diservis. Jadi, nah bisa kita lihat ya, rollernya aja ini, oh dia pakai roller 4 biji ya teman-teman. Rollernya aja udah rusak ya, habis ini teman-teman. Lihat ya, rollernya sudah habis. Dan rumahan rollernya juga teman-teman. Jadi di sini kering ya teman-teman. Ini juga udah rusak. Di bagian kolarnya ini sudah kering ya teman-teman, karena memang tidak pernah dikasih grease, tidak pernah diservis begitu ya kata lainnya. Karena kalau diservis pasti dikasih grease di sini, dikasih gemuk di sini ya teman-teman. Ya, ini roller rusak, rumahan roller rusak, bagian kolarnya juga sudah rusak ya di sini. Jadi ini harus kita ganti. Dan bagian rembes oli di sini ya teman-teman, ini penyebabnya adalah seal as puli ini ya, yang bagian belakang. Itu penyebab dari kotor di sini, ini adalah rembesan oli. Jadi kalau dibiarkan aja ini nanti kelihatan seperti ini, di PBL-nya sudah kena oli ya, jadi larinya itu agak berat karena dia licin ya teman-teman. Oke, sekarang kita bersihkan ya, bersihkan ini dan kita belikan saja langsung yang baru kalau yang ini ya. Sama rollernya juga kita belikan karena sudah parah ya, kita lihat. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu ya. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan ya semua dan sudah kita siapkan juga yang baru kayak roller pemberat, lalu seal kruk as dan seal as poli, lalu kampas ya, dan rumahan roller juga sudah kita belikan yang baru ya teman-teman. Jadi di sini sekarang kita akan pasang ya. Yang pertama kita pasang di sini adalah sealnya ya teman-teman. Di yang di sini ini adalah seal kruk as ya. Jadi kalau yang asli itu biasanya langsung ada grease ya, kelihatan teman-teman ya, grease atau gemuk di lubang dalamnya ini ya. Oke, kita kasih gemuk aja sedikit di sini atau kita kasih pelumas sedikit biar licin ya. Bisa kita masukkan ini. Jadi ini fungsinya menjaga agar oli di dalam crankcase itu tidak masuk atau keluar ke dalam CVT ya teman-teman, dan tidak membuat kotor di CVT ini. Karena tadi di sini kotor sekali ya, kotor sekali tadi di sini. Jadi saya ganti depan belakang, yang belakangnya lebih parah ya, yang di as tadi, yang ini. Di saat pemasangan perlu hati-hati ya teman-teman, karena kalau tidak hati-hati bagian yang ini ya akan tertekuk keluar, jadi akan merusak seal ini ya. Baik, kita bantu aja pakai obeng min ya sedikit teman-teman. Caranya kita tekan sedikit nanti di bagian ini ya. Oke, seperti itu, dan tinggal kita dorong aja ya teman-teman. Bisa kita pakai obeng tapi yang besar ya, jangan yang kecil karena dapat merusak nanti seal yang ini ya. Atau kalau ada teman-teman punya pipa boleh pakai obeng juga seperti ini, boleh digetok sedikit pakai tangan ya, tidak perlu pakai palu. Seperti ini teman-teman, pelan-pelan.
sampai ada batas kancingan di sini ya teman-teman, seperti ini. Kancingan yang ini ya, ini sebagai penjaga agar seal truk as itu tidak keluar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman usahakan barang-barang yang akan kita ganti ini asli ya, karena ketahanannya yang perlu. Tapi kalau keadaan dana yang nggak ada ya boleh buat ya teman-teman. Oke, sealnya sudah terpasang dengan sempurna ya. Lalu seal as puli ya yang belakang. Ini juga sangat perlu. Seandainya banyak kotoran di sini berarti seal di sini yang bocor. Ini menjaga oli gardan masuk ke bagian CVT ya teman-teman. Karena kalau ini tidak diganti ya dan dibiarkan aja, nanti V-belt itu akan kena oleh oli yang dari CVT ya, yang dari gardan. Jadi itu akan membuat motor kita berat juga ya, karena licin dia teman-teman. Ini ya, jadi murah, ini yang asli cuman 15 ribuan ya. Oke, pemasangannya sampai rata ya teman-teman. Pelan-pelan aja. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, rata dengan cutter ini ya, atau mesin inilah ya. Itu berarti udah cukup ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan memasang di bagian roller ya teman-teman, yang bagian sini. Ini adalah rumahan roller. Ini yang sudah kita kasih grease tadi di bagian dalam ini ya teman-teman. Kita kasih grease, sama di bagian collar yang ini juga kita kasih grease sedikit ya, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti dapat muncrat gitu ya, muncrat ke bagian V-belt. Oke teman-teman, pastikan tangan kita dalam keadaan yang super bersih ya teman-teman. Jangan sampai ada bekas-bekas grease atau gemuk. Dan yang jadi catatan juga di sini teman-teman, V-beltnya sudah kita bersihkan ya. Jadi di sini saya pakai sabun, kita sikat ya teman-teman. Kita sikat, lalu kita sabun dan bersih seperti ini. Jadi jangan pakai bensin ya. Saya tidak menyarankan kalau di V-belt ini pakai bensin ya, karena akan dapat merusak elastisitas dari V-belt ini. Oke teman-teman. Ya, ini sudah kita kasih di slidernya. Ini kebetulan agak longgar ya tadi, jadi kita kasih lem besi aja biar dia diam di posisinya ya. Karena kalau bagian slider ini ya yang rusak teman-teman, maaf, yang ini ya, slider yang ini rusak, maka akan terdengar suara yang lumayan ribut juga ya di sini. Oke. Ini rollernya juga udah kita pakaikan yang asli ya, yang ori teman-teman. Oke,
Saya hadap sana ya, biar lebih jelas. Oke. Posisinya ya, kalau di bagian roller khusus untuk Honda ya teman-teman, ada berbeda dan di sisi yang ini berbeda dengan sisi yang ini ya. Jadi sisi yang ini plastiknya ini lebih sedikit ya teman-teman, tapi yang ini lebih full, lebih tebal dia. Oke, bandingkan ya, seperti ini. Berarti yang tebal ini di sebelah kanan ya, seperti ini. Oke, semuanya gitu ya teman-teman. Jadi kemarin di sini rollernya sangat parah karena yang punya motor udah cuman memasang 4 biji ya. Jadi tapi bukan kami yang pasang, bukan di bengkel kami ya, waktu itu saya nggak tahu di mana. Oke. Ya. Oke, setelah rollernya terpasang, penutupnya juga kita pasang ya. Jangan lupa sekali lagi saya tekankan, tangan kita harus bersih ya teman-teman. Tangan kita harus bersih, jangan sampai nanti kotoran itu nempel di bagian rumahan roller ini ya. Oke. Kita kasih oli sedikit ya, karena memang di sini kemarin dia agak seret. Dikit aja teman-teman. Jangan lupa tangan kita lap lagi. Jadi di sini saya selalu siapkan lap ya, agar tangan kita selalu bersih dan kering. Ya agak sulit ya, kita pukul sedikit ya pakai palu karet. Ntar dulu kita pakaikan bushing ya, pakai pukul dia sedikit. Oke. Lalu pibel ya teman-teman, pibelnya atau panbelnya jangan sampai kelupaan ya, karena kita tidak bisa masang nanti kalau udah terpasang semuanya ya. Dan untuk menjaga rumahan roller ini tidak keluar lagi teman-teman, karena kalau rumahan roller ini keluar lagi berarti rollernya nanti akan berantakan di dalam ya, tidak pada tempatnya begitu ya teman-teman. Oke, lebih dekat lagi ya kameranya, ya zoom sedikit ya, biar lebih jelas. Oke teman-teman, lalu kita pasang yang ini ya, ini namanya puli tetap. Lalu kipasnya ya teman-teman. Jadi di saat pemasangan ini teman-teman tidak harus seperti yang saya lakukan ini ya. Jadi masing-masing mekanik itu beda-beda teknik ya, beda-beda teknik. Yang penting sesuai urutan, sesuai aturan ya begitu. Lalu di sini teman-teman kita akan kencangkan ya. Nanti kita kencangkan pakai impact biar lebih cepat ya. Oke. Setelah terpasang seperti itu teman-teman, kita pasang aja di ini yang untuk starternya, untuk starter tangannya ya teman-teman. Oke, setelah kita pasang puli primernya ya teman-teman, kita rakit dulu bagian puli sekundernya ya. Oke, saya hadapkan kameranya ke sini, oke teman-teman. Oke, ini ya. Jadi
Jadi di sini kemarin pemilik motor ini sudah mengganjal bagian PCPD-nya, bahkan dia sangat tebal ya dia pakai, tapi ini saya biar tidak terlalu keras pernya. Oke, efek dari per yang terlalu keras ini teman-teman ya adalah V-bel nanti akan cepat putus ya. V-bel akan cepat putus teman-teman. Oke, kita pasang sekarang bagian penutupnya ya, bagian kampas. Tapi yang bagian sini ya teman-teman, ini adalah damper atau peredamnya ya. Dan ini ampas baru ya teman-teman. Jadi yang kemarin itu udah hampir habis ya bagian kampasnya ini. Jadi kita pasang aja. Jangan lupa teman-teman, tangan kita harus benar-benar bersih ya. Kalau itu jadi penekanan untuk saya, tangan itu harus bersih. Oke. Oke, kita pindahin dulu. Lalu kita pasang pernya ya. Jadi di sini teman-teman, di saat pemasangan per ini ya, ini gampang sekali ya caranya. Jadi di sini kalau saya pakai teknik menggunakan kawat kopling ya. Oke, kawat kopling di sini fungsinya adalah sebagai penarik ya teman-teman. Jadi jangan kita tarik pakai tangan ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tekan dan kita tarik keluar begini. Oke, begitu juga seterusnya. Kadang ada yang mudah, ada cepat kalau kita pakai obeng ya. Tapi kalau di sini yang bagian, kalau di motor yang ini ya, di motor Beat ini sulit ya kalau tidak pakai kawat kopling ya. Oke, setelah kita pasang semua ya teman-teman, kita pasang pengancingnya. Oke, di sini dia pakai ring dan kancingan. Sini teman-teman ya, kecil. Ring lalu kancingan ya. Oke, kita bantu pakai tang ya teman-teman untuk pemasangan kancingan ini. Ya, seperti ini ya. Dan begitu seterusnya ya. Kita masukkan ring dulu, baru kancingan ya teman-teman. Oke, kita pukul sedikit ya karena memang belum kelihatan di bagian rel kancingannya. Pakai palu karet ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah kancingannya terpasang semua ya, kita pasang di bagian puli sekundernya teman-teman. Oke, di sini kita pakai tahanan ya. Kebetulan ada kita punya tahanan PCPD ya, tapi kita tekan aja dulu pakai kaki boleh ya untuk pemasangan mur yang ini. Oke teman-teman. Maksud saya penekanan pakai kaki, kita tekan di sini aja pakai kaki gitu ya, gini untuk memasang mur ini ya teman-teman. Ada kita punya tahanan tapi kita pakai ini aja dulu ya. Jadi di saat pemasangan ini teman-teman jangan sampai miring ya deratnya, mur di derat ini, karena kalau dia miring nanti merusak deratnya. Oke. Oke, setelah terpasang seperti ini, seandainya teman-teman tidak punya tahanan ya, oke, tinggal dikencangkan seperti itu ya.
Saya contohkan teman-teman yang tidak punya tahanan ya. Oke, kita bantu pakai palu kecil ya teman-teman. Jadi caranya kita getok kuncinya ini ya. Oke, saya contohkan kalau teman-teman yang tidak punya kunci ya, maksud saya tahanan. Tapi kalau bengkel sudah pasti punya ya. Ini maksud saya seandainya teman-teman mau nyoba di rumah, bongkar sendiri misalnya begitu ya. Oke, seperti ini. Ini sudah dijamin kencang ya teman-teman, sudah dijamin sangat kencang umurnya ya. Oke, kalau gitu nggak usah kita pakai tahanan ya, itu udah kita contohkan cara pasang murnya ya tanpa tahanan. Oke, lalu kita lap lagi ya teman-teman, karena bekas tangan atau apa ya, kita lap di bagian puli sekunder ini ya. Oke, lalu kita pasang di motor. Oke teman-teman, saya kasih kameranya hadap sini ya, gitu. Oke, kita ambil pibelnya seperti ini, lalu kita masukkan ke pulinya ini teman-teman. Ini kan tidak bisa masuk ya, lalu kita oke teman-teman, caranya kita masukkan pibel ke sini, lalu kita tekan bagian poli ini ya, seperti ini. Jadi pibelnya ini akan masuk ke dalam ya, ini. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau kita pasang mangkuknya, jadi di sini sebenarnya mangkuknya sudah minta ganti ya teman-teman, tapi mungkin bisa dia sampai bulan depan ini masih bisa ya. Oke, lalu umur. Oke, sekarang kita kencangkan ya teman-teman. Kita pakai impact di sini. Oke, seperti itu ya. Karena anginnya agak kurang ya, kita kencangin lebih, kencangin dikit ya. Oke. Di saat seperti ini teman-teman, bisa kita tes, hanya tes hidupkan aja ya teman-teman ya. Kita buktikan ya. Jadi sebelum kita pasang covernya, kita tes hidupkan juga boleh. Kita tekan pakai tangan ya, yang bagian ini teman-teman. Sebelum kita pasang cover CVT-nya atau bak CVT-nya teman-teman ya, suaranya sudah bersih teman-teman, sudah clear. Apalagi nanti setelah kita pasang, begitu. Tadi yang kemarin yang sangat ribut ya, yang sangat ribut kemarin itu, sekarang sudah benar-benar sepi. Oke, sekarang kita pasang bagian bak CVT-nya dan kita tes ya teman-teman. Jadi di sini sudah kita bersihkan juga yang di bagian CVT-nya ya. Sudah kita bersihkan dan sudah kita kasih grease. Oke, sekarang kita pasang ya teman-teman. Gini teman. Oke, sekarang kita pasang ya, kita kencangkan bautnya ya teman-teman. Kalau teman-teman yang nggak punya impact ya, bisa pakai kunci T ya. Oke, kita
tes dulu ya sebelum kita pasang tutup yang bagian ini ya. Kita tes dulu apakah suaranya sudah benar-benar bersih atau tidak ya. Oke teman-teman, setelah kita pasang semua ya, di sini kita akan tes hidup motor ini apakah suaranya akan bagus atau normal lagi atau gimana ya. Kita tes ya teman-teman. Ternyata teman-teman suaranya sudah bersih, sepi ya. Udah normal seperti suara baru lagi teman-teman. Walaupun masih di bagian loncengnya itu tidak kita ganti ya. Jadi di sini teman-teman ya kesimpulannya, motor yang ribut di bagian CVT ini ya, ini bit ya, bit yang ribut di bagian CVT-nya ini disebabkan oleh roller yang udah rusak ya, seperti ini teman-teman. Roller yang udah rusak sampai hampir keluar besinya yang ini ya teman-teman. Dan dia pakaikan 4 biji roller. Jadi analisis saya di sini teman-teman, motor ini tidak pernah diservis. Itu yang menyebabkan lubang di bagian kolar ini ya, di rumahan roller ini kering dan bergesekan dengan kolar yang tadi itu, atau bosnya itu namanya kolar ya. Dan roller yang 4 biji ini itu yang menyebabkan tidak stabil di bagian rumahan roller ini ya teman-teman. Jadi itu suaranya sangat ribut yang tadi yang sebelum kita ganti begitu ya teman-teman. Dan di bagian tenaga yang kekurangan tenaga ya, di bagian motor ini adalah kampas gandanya yang seperti ini yang udah habis ya, hampir kena di besinya begini ya teman-teman. Dan oli yang banyak di CVT itu adalah penyebabnya oleh seal yang rusak ini ya teman-teman, seal kruk as dan seal as pulinya. Oke teman-teman, kesimpulannya seperti itu. Jadi silahkan like, comment, and share. Dan kalau video ini bermanfaat ya, semoga bermanfaat ya teman-teman, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar terus bisa terhubung dengan video-video kami yang lainnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.